2018 gimana Pak proses yang udah nggak pakai utang lagi? Seru itu. Seru. Biasanya kami ini waktu masih ngutang dan pakai riba itu dipertemukan dengan klien-klien yang membayar itu invoicing gitu. Satu bulan gitu. Telat bayar dan lain-lain. Dan pengadaan itu ternyata kita bisa dapat margin berapa persen Pak? Nyaris 50% bahkan 100% ya. Termasuk yang di bisnis kapal ini kita malah dijauhkan dari sistem suap ya Pak ya. Kita dipertemukan dengan klien-klien itu yang mau ada MOU bahwa nggak ada itu riswah dan suap dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, balik lagi di program rutin kita. Program apa namanya teman-teman? Case close. Jadi kurang lebih program case close yang ketiga ya? Ya, ketiga. Yang ketiga. Oke. Tapi kali ini berbeda nih. Narasumber sama host-hostnya kita baru semua, kita rombak. Tapi kalau narasumber emang selalu baru ya. Oke. Mungkin perkenalan dulu apa langsung aja? Langsung aja ya. Teman-teman semua di seluruh Indonesia. Kali ini di program Case Close kali ini kita kedatangan pengusaha dari Balikpapan nih, dari jauh-jauh dari Kalimantan, yang kebetulan udah beberapa hari juga main ke Bogor di markas kita nih. Banyak cerita unik yang akan diceritakan nanti. Tentunya tentang bagaimana pengusaha MMC ini berkembang bisnisnya tanpa utang. Kebetulan beliau ini usahanya dulu juga ada utang dan alhamdulillah sekarang udah lunas. Kurang lebih 16 miliar ya Pak ya. Mungkin langsung aja ceritanya. Boleh Pak Irwan dan Bu Eva. Usaha apa ya Pak ya? Saya di bidang transportasi laut, kapal, dan sekarang masih fokus di... Jadi tahun berapa tuh? Tahun berapa? Usaha kapal itu sendiri mulainya tahun 2008. 2008? Ya, 2008 sampai dengan sekarang. Di Kaltim itu kan sentranya tambang ya, banyak tambang batu bara, mineral ya, ada juga pengoboran migas gitu kan. Kita mensupport itu tuh tambang-tambang itu, tapi bukan mengangkut batu baranya ya kalau saya ya, support untuk peralatan tambang. Jadi alat-alat beratnya tuh gitu kan, spare part komponen gitu kan. Jadi ngangkutin mobil-mobil tambang yang besar itu juga. Ada berapa armada ada Pak? Sekarang ada 2. Apa nama itu PT-nya? PT Transport 8 Berdaya. Sampai sekarang masih aktif. Ya. Tapi katanya kata Bu Eva, katanya awal usaha pun sudah pakai utang nih. Gimana? Ada kalau diceritain luar biasa itu. Nikah berapa bulan kita ya langsung tanda tangan. 2 bulan, 3 bulan. Iya. Honeymoonnya tanda tangan. Iya betul. Berani banget gitu ya. Jadi kalau ngomong usaha nggak pakai utang di awalnya memang ada usaha, tetapi nggak relate dengan usaha yang sekarang. Jadi kalau usaha yang sekarang ini memang menikah setelah berapa bulan yang sudah tanda tangan kontrak. Utang. Bukan mahar ya tapi. Enggak, mahar cash. Kalau boleh tahu berapa nominal yang awal di take? Awal itu 2 miliar. Ya, 2 miliar dengan jaminan kapal dan surat tanah. Tetapi waktu itu bulan Juli Agustus gitu saya akad kredit untuk Tahun berapa Pak? 2008. Ya. Jadi Agustus saya beli kapal. Waktu itu Ramadan, menjelang Ramadan ya. Terus kemudian berjalan bulan Juni atau Mei ya. Mei 2009 kapal itu tenggelam. Terbalik. Jadi kapal terbalik, benar-benar kebalik. Di wilayah Kalimantan Di sendiri. dekat Balikpapan aja. Terbalik dan disitulah mulai banyak masalah. Terkait dengan masalah kapalnya sendiri yang harus diangkat, diperbaikin gitu kan, kapal tenggelam, barang-barangnya orang yang hilang, terus kemudian tuntutan sana sini begitu, belum lagi bank yang juga sudah nggak mau luar biasa, bank udah nggak mau tahu. Itu di tahun yang sama.
2009. Jadi kurang lebih Hanya sampai setahun. Nggak sampai setahun ya, 8 bulan sejak kontrak itu Pak ya. Jadi 2 miliar baru ngambil dari bank, pakai usahanya langsung seperti langsung. Padahal satu-satunya alat untuk menghasilkan uang ya cuma kapal itu. Gitu. Sementara dia bermasalah, nggak bisa menghasilkan, bank nggak peduli, tuntutan banyak, harus mengganti sanksi. Gimana sih perasaan Bapak saat itu? Wah, luar biasa ya. Jadi mungkin itu salah satu momen yang menurut saya kesannya sangat dalam. Iya. 2 hari pertama itu yang selama saya hidup rasanya itu momen 2 hari yang paling berat. Iya, jadi ketika saya dapat kabar jam 11 malam, kru bisa telepon, Pak, kapal kita terbalik. Itu kenapa ya, Pak? Memang ada kesalahan dalam balancing, jadi kapal itu kan di atas air kan bisa gini. Betul. Balancing di tengahnya itu ya. Jadi ketika penyusunan kargo di atas kapal itu tidak balance, kemudian terombang-ambing ombak, dia karena ketidakbalanceannya itu bisa terguling. Gitu. Terguling, benar-benar terguling, muatannya tumpah, krunya berhamburan gitu, benar-benar terguling. Apa rasanya Pak itu Pak ditagih sama perbankan kan itu masih pagi gitu. Masih fresh ya. Masih fresh baru 1 tahun pertama ambil utang kan? Ya. Ya rasanya ya seperti itu, tapi kan begini, di 2 hari pertama itu yang momen yang sangat berkesan buat saya. Yang pertama, benar kita shock ya gitu kan, kapal tenggelam gitu. Tapi udah langsung merespon bagaimana krunya kita selamatkan segala macam. Terus kemudian telepon nggak berhentinya berdering gitu kan, semua tanya gimana nih. Oh tadi nggak menarik. Yang Bapak pikirkan pertama krunya dulu ya? Kru dulu. Harus kru dulu. Tim dulu. Itu setuju. di bawah sadar kita memang manusia dulu. Iya, gitu kan. Krunya bagaimana semua selamat, oke. Baru kemudian kapalnya. Kapalnya terbalik kan hanyut-hanyut tuh. Iya pasti. Dan tidak ada penerangan, bisa mencelakai kapal yang lain. Oh, soalnya yang nggak tahu. Tabrak kapal lain Betul. bisa fatal, gitu ya. Bisa membuat kapal lain tenggelam juga gara-gara gitu, karena barang besar gitu loh. Malam berarti. Malam, shock banget, lelah, terus kemudian siang udah Manten baru pula, Iya. masih tahun tuh. Wah, masih manten baru masih ya. Istri saya hamil beberapa bulan waktu itu. Pasti lagi hamil juga gitu. Iya. Jadi momen-momen yang kayak gitu tuh 2 hari itulah yang ketika sudah bisa menguasai emosi gitu kan, udah bisa tarik napas nih. Oke, what next gitu kan. Nah, mulai disusun prioritasnya apa, mulai bisa mengangkat telepon. Nah, bagaimanapun kita harus gentle ya. Betul. Dan tanggung jawab ya. Iya, betul Pak, kapal saya tenggelam. Sekarang kondisinya begini. Di sini marah-marah, sabar dulu. Saya coba urai satu-satu. Dan di situ itu momen yang membuat saya merasa menjadi pengusaha dengan seluruh tanggung jawab itu ya. Kira-kira ujiannya di situ lah. Nggak mudah. Iya, itu benar-benar pahit-pahitnya tetap angkat telepon. Sepahit-pahitnya masalah tetap dihadapi ya. Tetap dihadapin, kita nggak pernah lari. Karena kalau kita lari, masalahnya juga makan besar gitu kan. Mungkin itu ya awal-awal. Itu kan dari segi bapak saat itu kan. Kalau ibunya gimana? Posisi lagi mengandung kan kata pasti kayak gitu. Saya ingat banget waktu itu kita habis makan ya Pak ya. Saya habis makan, terus dapat kabar suami nggak mau ngomong karena saya dalam kondisi hamil. Itu 5 bulan apa 6 bulan gitu ya. Jadi suami cuman ada urgent aku keluar ya, saya di drop cuman terus kan nggak bisa dihubungi sampai besok paginya gitu. Itu melihat kondisi suami yang paling, kalau bagi istri ya yang paling menyakitkan adalah melihat suami nggak bisa ngomong, pandangan kosong gitu, yang benar-benar nanti dulu ya, nggak bisa ngomong, betul-betul nggak bisa ngomong. Dan saya melihat suami saya benar-benar akhirnya itu bulan Mei ya Pak, Mei tanggal, saya ingat banget 14 Mei 2009. Dan kapal itu baru jalan September ya Pak ya? September atau akhir Agustus. Jadi momen yang benar-benar luar biasa bagi kehamilan saya gitu ya. Yang harusnya happy gitu, yang ditunggu-tunggu, tapi benar-benar saya masih ingat momen-momennya gitu, bagaimana ditagih oleh pihak abang, terus bagaimana juga nggak mudah untuk menghadapi aparat, harus ada penanganan sana sini, bagaimana akhirnya aset mulai
ada yang liquid kayak mobil apa mulai dijual untuk bisa operasional perbaikan dan lain-lain, termasuk mulai ada muncul hutang kecil-kecil. Kalau kemarin kan hutang besar tuh 2 miliar udah selesai gitu. Tapi akhirnya karena ada urgensitas kita akhirnya terhutang gitu ya Pak, ada tambahan-tambahan hutang di saudara. Buat pengangkatan perbaikan kan kita nggak punya income armada kita kan jadi ada yang harus dibayar orang-orang yang harus istilahnya supaya nggak timbul masalah baru gitu ya termasuk kru yang harus keluarganya kita harus support kan nggak ada income buat mereka juga kan akhirnya muncul hutang-hutang kecil-kecil yang itu juga membesar akhirnya makin membesar gitu. Dan PD-nya kita dulu nganggapnya ini ujian. Ini ujian. Ini menguatkan kita pengusaha kita gitu. Jadi saya masih sampai sekarang pun rasa itu masih sama. Jadi dulu belum kepikiran, ini karena riba. Jauh. Pas kata riba nggak paham. Udah malah nggak paham ya? Nggak paham. Bu, tadi saya ada menarik nih Bu. Kondisi tersebut yang buat hati Ibu remuk malah justru ngelihat kondisi bapaknya ya, bukan kondisi bencana itu, tapi malah ngeliat kondisi si bapak. Bukan seorang istri kan nggak paham ya, maksudnya detail hitungan atau apa itu kan nggak paham. Yang kita lihat adalah suami kita sedang dalam problem. Bahkan saya nggak bisa membayangkan sebesar apa waktu itu karena saya orang darat ibaratnya, orang darat gitu. Saya besar di lingkungan bukan orang pengusaha gitu, sehingga mindset hal-hal yang perasaan untuk ini udah biasa kayak gini nih itu nggak paham. Cuma lihat suami saya bukan kayak gini kok jadi kayak gini itu selama 2 hari pertama itu memang benar-benar luar biasa. Itu teman-teman kasih sayang seorang ibu, seorang istri. Tapi memang gini, pengusaha yang emang awal-awalnya dia menggunakan utang rata-rata seperti itu Pak. Di MMC itu saya sering dapat cerita memang mereka itu awal-awalnya pasti ada masalah tentang misal usahanya ketika dia udah ngambil utang tiba-tiba jatuh atau nah tapi bagaimana sih mereka itu pengusaha-pengusaha MMC yang tadinya jatuh karena utang mulai bangkit. Nah ini Bapak kan sudah nih jadi waktu itu kapal tenggelam akhirnya Bapak masih eksis lagi usahanya itu gimana? Iya. Jadi setelah kapal itu tenggelam kita perbaiki muncul utang yang besar. Mempertahankan hidup ya kan? Terus menunaikan kewajiban kita termasuk ngutang untuk tetap bisa bayar cicilan. Kayak gitu, kita dalam tekanan luar biasa, ya udahlah ngutang lagi aja untuk bayar cicilan. Terus itu berlanjut. Ngutang lagi buat bayar cicilan. Lubang tutup empang. Lubangnya nggak ketutup, empangnya juga nggak ketutup. Berjalan waktu sampai 2011 saya sudah mentas dari masalah itu. Ya kan? Tetapi ya sudah ringan dong. Waktunya ngutang lagi. Jadi kan gue udah makin iya dong, kapalnya baru 1 ya kan. Nah, tambang makin besar di sana, kebutuhan makin banyak. Tergoda cari beli kapal yang lebih besar ukurannya gitu kan. Kan udah ringan. Oke, utang lah gitu kan, masuk lagi 12 miliar. Nambah lagi bisa lagi kan. Yang lalu udah mulai beres, yang ini digedein. Tapi memang ternyata ini yang belum saya sadari bahwa benar apa itu tabiat buruk kita. Ya kan, bertambah kepastian dengan kepastian dan kita over percaya diri lah ya, over confident terhadap bisnis kita. Betul. Semua dihitung pakai kalkulator, kalau masuk go ahead. Walaupun di kalkulator nggak masuk, tapi nekat diambil juga. Logika ya. Nah, membesarlah usaha itu, bertambahlah armada, terus meningkatlah omset, banyak karyawan, wah jadi makin ini kan. Utang makin besar nggak berasa, ya. Tapi memang masalah itu nggak pernah berhenti. Ada aja Pak ya. Bener. Jadi misalnya nih ada satu momen kita bisa untung besar gitu. Tapi setelah keuntungan tuh kita dapat, muncul lagi masalah besar, keluar lagi tuh duit yang ngasih keuntungan. Itu kurang lebih begitulah polanya. Terus pusing yang nggak ada berhenti. Nah ada momen di akhir-akhir itu. Momen yang spiritual ya buat saya. Saya itu bukan orang yang giat beribadah. Bukan yang agamis bukan. Keluarga saya biasa-biasa dan tapi ada momen yang sangat spiritual. Saya waktu itu ada seseorang wanita meninggal dunia yang kemudian saya ikut takziah lah di situ. Nah,
meninggalnya itu subuh kurang lebih ya, subuh gitu lah ya, subuh. Terus saya takziah sekitar jam 8, setengah 9 saya datang. Jenazah itu mau dimandikan, ya kan, gitu. Nah, jenazah perempuan kan, betul. Tapi nggak ada yang mau mengangkat dari tempatnya pembaringannya itu ke tempat yang dimandikan itu. Mau dimandikan. Karena yang buat mandi itu. Iya, gitu. Ini mau dimandiin, minta tolong yang di dalam tuh kan, ibu-ibu tuh minta tolong, bisa ada yang bantu nggak? Ada yang mau. Kok bisa sih? Saya nggak tahu, nggak paham kan, saya cuma datang punya tajian doang. Nggak ada yang mau gitu kan. Akhirnya saya ya sudahlah, saya aja gitu kan. Nah, saya aja, walaupun saya tuh nggak paham bahwa jenazah wanita nggak boleh diangkat sama laki-laki karena aurat kan. Tapi karena nggak ada yang mau, jadi menurut saya ya sudah, saya ringan tangan untuk begitu mengangkat itu. Disitulah momen yang saya melihat, masya Allah ya, kematian yang baru 4 jam, jenazahnya sudah demikian rupa, dan udah serem lah yang menurut saya, serem gitu kan ya. Terus kemudian ya ketika dimandikan juga seperti itu. Kemudian saya juga tahu bahwa latar belakangnya waktu semasa hidup seperti apa. Semoga diampuni. Amin. Tapi karena kita tahu nih, maksud saya ingin menceritakan sebagai itu turning momen buat saya gitu, bahwa ada kematian yang buruk. Iya, betul. Yang kelihatan, yang nampak mata gitu ya. Titik baliknya Bapak ya. Berarti saya itu bertanya, saya mau mati seperti apa? Seperti apa, betul. Nah, pertanyaan itu yang membuat saya galau. Saya pulang ke rumah nggak mau makan, saya melamun, ditanya sama istri saya nggak bisa jawab, sampai ada momennya saya bisa jawab kematian seperti apa yang kita karena saya rasa-rasanya yang melihat sebuah kematian yang menurut saya seram. Betul. Setuju, Pak. Itu teguran dari Allah kayak mungkin apapun itu tidak ada yang kebetulan. Iya. Itu bentuk apa ya? Bentuk sayangnya Allah gitu. Hidayah kan kita nggak tahu kan. Iya. Dicenterin berapa kali nggak kena kali ya. Saya tuh macam-macam, musibahnya udah macam-macam ya kan. Yang kapal yang macam-macam lah gitu. Musibahnya luar biasa. Itu kapal tenggelam itu hanya satu, masih ada musibah-musibah lain yang ditabrak kapalnya, yang macam-macam gitu, yang ditangkap, yang kayak gitu. Omset kita besar, uang banyak, tapi pusingnya juga luar biasa banget. Pulang malam, jadi nongkrong di belakang, pandangan kosong. Istri di sebelah nggak ngomong-ngomong, nggak mau nanya, cuman diam-diaman aja. Ya saya juga ngelamun gitu ya, karena masalah begitu. Kenapa Ibu saat itu diam aja? Gimana? Beliau pernah menyampaikan, jadi kalau ingat kalau Pak Yusuf Kala itu kalau pernah cerita waktu itu, so istri saya itu kalau ini sering nanya gimana di kerjaan, bilang. Gitu. Udah nggak usah nanya-nanya, baca aja di koran, bilang. Kalau buat suami saya ditanyain sesuatu yang nggak ada solusinya, nggak bisa ngasih solusi, itu seperti memperberat 2 kali masalah. Sehingga saya hanya pengen hadir gitu ya, duduk bareng, karena emang suami sering pulang malam jam 7, jam setengah 8 gitu baru pulang. Jarang banget untuk pulang sore, dan momen waktu itu masih smoking gitu ya, masih ngerokok aja di belakang rumah. Momen gitu, jadi sering ngelamun gitu, bahkan main dengan anak-anak itu sering ngelamun. Tiba-tiba kosong pandangan gitu. Ya sebagai istri yang waktu itu belum banyak tahu soal pekerjaan ya, semua udah ada yang handle. Jadi lebih banyak untuk hadir secara fisik dan kalau memang beliaunya udah siap, ya menemani Bapak ya. Iya, itu aja. Di posisi kapan sih Bapak dan Ibu nih sadar, oh ini ada yang salah nih, ini riba nih salah nih. Nah ini menarik nih pertanyaan nih. Itu tadi momen emosional itu kurang lebih 2015 ya? 2015 ya? Oke. 2016. Oh no, 2014 salah. 2014. Ya, Papa sudah ke masjid. Oh iya. Iya, karena takut biar pengen kematian pun lebih baik, saya mulai rajin ke masjid gitu kan. Nah, itu 2015. Terus kemudian di 2016 awal saya dapat flyer. Cara cerdas kelola uang. CCKU di Balikpapan. Nah, judul itu membuat saya merasa relate. Saya punya masalah keuangan kan. Artinya omsetnya besar tapi bebannya juga besar, terus pusing. Intinya cash flow kita nggak baik gitu kan. Profit banyak tapi expend juga banyak. Bahkan kurang gitu kan.
Jadi kadang-kadang kebagian sedikit aja gitu. Itu pun dipaksakan. Bisa dikit lah. Iya, iyalah daripada dikasih semua. Iya. Yang tetap kebagian. Nah, saya punya masalah keuangan, judulnya cara cerdas kelola uang. Berarti saya connect banget dengan judul itu. Saya daftar. Nah, disitulah dijelaskan tentang itu ke CCKU itu. Dari situ tahu pertama ya Ustadz menyampaikan masalah-masalah keuangan muncul sebab-sebabnya apa gitu kan. Mengelola keinginan kebutuhan yang nggak benar gitu kan. Want and need ya. Iya. Terus sampai pada penyebab masalah kita berutang gitu. Terus kemudian kartu kredit itu ada ribanya. Saya itu baru ngeh gitu. Baru ngeh di situ. Kata riba. Riba itu dosa dan segala macam gitu, sampaikan gitu. Saya pulang ke rumah. Nah, kita dapat ilmu kan? Saya pulang ke rumah dengan kosakata baru riba dan riba itu dosa. Disitulah membuat hidup kita nggak berkah. Itu tuh. Nah, sekarang setibanya di rumah silakan istri saya yang cerita. Gimana Bu? Jadi ironis. Jadi Januari itu ada keluarga saya dari Jawa Timur datang. Terus begitu pulang ya waktu itu ditahan, suami menahan diri dulu untuk nggak ngomong karena kondisi nggak memungkinkan untuk berdiskusi gitu karena ramai di rumah. 2 hari kemudian pulang beliau ya mereka semua pulang karena ramai ponakan dan adik-adik ada. Akhirnya begitu pulang kita meeting, anak-anak tidur meeting. Langsung menyampaikan, suami waktu itu nggak terlalu detail tapi hanya menyampaikan kamu punya utang di mana saja yang aku nggak tahu. Mulai sekarang kartu kredit saya punya kartu kredit, kami berdua punya kartu kredit dua bank yang berbeda. Yang saya punya akses kepada duanya. Istri kan yang pakai terus kan suami. Gitu. Jadi kartu kredit mulai sekarang tidak boleh digunakan. Bapak ngomong kayak gitu sama ya waktu itu. Saya waktu itu kaget aja karena pulang keluarga itu terakhir buat beli tiket. Kartu kreditnya baru dipakai itu buat beli tiket. Ada lebih dari 8 orang gitu beli tiket gitu menggunakan kartu kredit. Jadi waktu itu langsung disampaikan walaupun nggak terlalu detail. Waktu itu cuma percaya aja bahwa pilihannya suami. Akhirnya suruh breakdown saya apakah hutang-hutang kita suruh breakdown. Sih gitu, termasuk utang saya pribadi yang suami nggak tahu. Dan ternyata saya juga kena tabiat buruk utang. Utang kecil-kecil yang nominalnya lumayan besar yang dulu waktu itu harapannya menjadi solusi. Karena ngelihat suami biasanya kan kalau akhir bulan kan fokusnya ke kantor dulu, ke bank dulu kan. Tanggal 1 sampai tanggal 5 itu masih ngurusin bank karena ada yang terlambat kan karena ini masih tinggi lah walaupun sudah di luar akhir bulan. Baru kantor, gaji dan lain-lain. Baru rumah. Ya Allah, tapi suami yang lupa bahwasanya ada hal-hal yang harus dibayar di menjelang waktu tunggu saya untuk menerima nafkah tadi angka uang belanja itu. Sehingga karena ini ya terlalu pintar gitu ya mencari solusi sendiri, akhirnya saya punya utang pribadi yang beliau juga kayak wow gitu. Tanpa Bapak tahu itu Bu. Iya, akhirnya di situ kan cari solusi. Dan terus siapa yang harus bayar? Aku lagi kan bilang gitu. Makanya jangan mikir sendiri kan niatnya waktu itu cuma mau bantu karena nggak tega mau minta gitu. Itu alasannya begitu. Tapi ternyata besar gitu. Ya Allah gitu. Berani gitu saking ya gitu ceritanya dari situ mulai benah-benah mulai asuransi duluan ya Pak ya waktu itu langsung menyasak. Saya itu belum ikut program SMATR ya, tapi dengan kesadaran riba itu leasing yang ada udah langsung ditakat, kemudian asuransi yang udah langsung putus dengan asuransi gitu kan kita urus segala macamnya gitu. Ya kita nggak berharap ada uang kembali, enggak. Jadi yang penting juga ada stop dengan asuransi dan nggak ada tagihan lagi kartu kredit dan lain-lain. Kemudian kita harus jual aset nih, gitu. Utangnya kan besar, ya kan. Sementara kita kalau harus bayar cicilan. Waktu itu berapa Pak? Udah total utang sudah berapa tuh? Itu sudah 16. Udah 16. Ya, 16. Termasuk punya ibu. Ada modal kerja, ada total saya ada 100-an juta. Banyak juga utang kecil-kecil itu. Kartu kredit. Sama kakak. 16 miliar.
ini kita harus hentikan. Belum ikut program apa baru CCK. Tapi sudah pemikiran gitu ya. Ini riba inilah yang membuat kehidupan kita sulit terus gitu. Masalah nggak pernah berhenti gitu kan. Betul. Ya udah, berarti kita harus jual kapal. Mulailah program untuk melepaskan aset, jual kapalnya belum lunas. Dijual kapalnya, utangnya belum lunas gitu kan, masih ada tersisa. Kita berusaha lagi. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan gitu kan, kemurahan rezeki. Nah, di situ saya mendapatkan pembelajaran lagi nih, tidak harus memiliki aset. Untuk bisa mendapatkan income yang sama seperti pemilik aset itu. Contohnya ya misalnya ya kalau kita punya kapal kita bisa dapat sekian ratus bulan gitu kan. Kita dengan mengelola memaintain customer, kita pakai kapal partner, kita bisa dapat hasil bersih yang juga nilainya lebih kurang lebih aja gitu. Plus kita terhindar dari resiko kapal dan kepusingan segala macam dan cicilan udah nggak mikirin lagi dengan hasil yang sama. Dan ini sesuatu banget. Dan itu yang kami kembangkan, yang saya kembangkan sampai sekarang. Polanya itu seperti itu. Mungkin kita bisa memaintain marketnya. Dan itu kan belajar di BIMIMS, belajarnya itu luar biasa. Maintenance market ya. Jadi ikut SMHTR kapan tuh? 2017 di Balikpapan waktu itu. Baru SMHTR 2017. Jadi CCKU 2016. Terus Ibu coba sama Bapak dengan cara sendiri lah. Manajemen aset segala macam. 2017 ada tawaran untuk SMHTR. Sekarang TBE namanya ya. Iya. Masih 1 hari ya Pak ya? Masih 1 hari waktu itu. Hingga sampai ke sekarang ini menjual aset dan seterusnya gitu kan. Alhamdulillah utang-utang sudah lunas. Sekarang 16 MT, Pak. ringan banget. 16 sangat ringan banget Pak ya. Alhamdulillah ringan banget. Jadi bisnis juga seperti itu, tinggal kita fokus membesarkan. Berarti karyawan tuh jadi saksi kali Pak ya? Apa ada yang dulu sempat Bapak bangkrut, ada yang keluar apa? Oh iya banyak. Kita kan melewati fase-fase yang nggak enak kan. Ada yang banyak tuh fase-fasenya gini. Nggak enak. Kami berjuang gaji waktu itu Pak ya, itu yang berat bayar gaji. Gaji karyawan dan lain-lain itu kan ya biasa, semua aset yang kecil-kecil yang besar-besar udah di perhiasan dulu Pak. Megade dulu belum tahu, megade dulu. Buat bayar gaji. Aset dan lain-lain ya. Oke, tadi tuh ada beberapa poin menarik ya yang saya itu. Pertama yang Ibu tadi mikir, yang awalnya Ibu berpikir utang adalah solusi, ternyata faktanya bukan. Oh iya. Ya, terus yang kedua tadi, untuk lunas utang ternyata butuh usaha, butuh effort ya Pak ya. Enggak kan mohon maaf nih Pak. Kadang banyak audiens kita komen di sosial media kita kayak kok bisa sih utang miliaran lunas, kok bisa sih gitu-gitu. Iya betul. Itu ada prosesnya berarti ya Pak ya. Pertama aset apa? Iya. Jadi lunas utang itu pertama selalu ada ilmunya kan? Nah, iya, itu. Betul. Iya. Nggak ada ilmunya nggak bisa loh. Iya kan? Iya. Kita pasti akan ragu ketika kita nggak tahu. Betul. Dari sini saya dilepas tuh, suruh ke misalnya ke bandara sendiri, gitu kan? Saya nggak tahu jalan, pasti ragu dan takut kan? Nah, belok kiri atau kanan. Tapi kalau saya udah tahu, entah pakai tools atau pakai ilmu pengetahuan dan segala macam, saya confidence kan untuk percaya. Akhirnya percaya diri untuk iya, begitu juga. Menurut saya ini penting banget. Menyelesaikan utang harus pakai ilmu dulu. Pertama, setelah ada ilmu tenang, karena kita udah tahu, udah pegang mapnya gitu kan, jadi tenang. Jadi ilmu dulu, baru kemudian disusul dengan kemelekatan. Harta yang kita miliki melekat, susah dilepas ya, masalah juga nggak lepas. Itu semua ilmunya ada di MMC Pak? Yes, absolutely. Boleh tambahkan dulu nggak? Boleh banget. Jadi ingat banget nggak Pak, kita nggak belajar, kita berhitung banget dengan untuk belajar itu 2016. Kan Januari berarti kan whole year kan, 2016 berarti kan dari Januari ke Desember itu benar-benar kita 1 tahun penuh ya. Iya, kan SMHTR baru ini kan, baru 2017 dan waktu itu nggak make sense buat kami untuk bisa keluar kota, maksudnya untuk belajar. Jadi di situ akhirnya kami ada banyak, kalau baru berhitung itu kita ngelunasin asal lunas aja dulu waktu itu ya Pak ya. Akhirnya jatuhnya kita karena nggak punya ilmu rugi gitu, dan jatuhnya ternyata lama juga gitu selesainya ya. Alhamdulillahnya ada banyak
yang akhirnya nabrak dulu, akhirnya dipertemukan lagi dengan ilmu. Alhamdulillah lebih bisa, tadi confident gitu, confident, dan memang harus bareng. Kalau saya membayangkan kalau suami saya nggak ngajak saya, paling saya jadi rantai gajah gitu ya. Karena rantai gajah tuh apa sih rantai? Maksudnya gimana rantai gajah? Ya penghalang suami lah gitu. Jadi benefit untuk ngajak, maksudnya gini loh, benefit suami istri ikut tuh biar sang pasangan tuh gak jadi rantai gajah gitu. Iya, nggak saling menghalangi. Kan biasa saya fasilitas diambil gitu ya. Biasa bisa pakai kartu kredit. Kalau sudah kena kartu kredit dengan kuota internet itu kan bahaya ya. Online shop gitu ya, udah mulai gitu kan. Itu kan nggak ada lagi sudah kan. Terus mungkin biasanya bisa pakai mobil yang nyaman gitu ya. Sekarang udahlah yang ada aja gitu. Apalagi uang belanja yang harusnya sekian gitu jadi direduce gitu karena CCKU gitu kan. Itu kan kalau nggak belajar kan saya bisa protes. Justru itu jadi gimana ya? Jadi beban tambahan, malah beban terkuat dari pasangan kan. Bukan utang itu sendiri, malah pasangan yang jadi itu. Jadi dalam proses itu aset ada yang kejual, Pak? Kan jual. Ada yang jual. Kapal itu tadi saya jual. Tongkak. Kapal untuk bisa ngelunasi utang yang besar, saya jual kapal walaupun utangnya masih tersisa. Dan saya lunasi dengan hasil dari usaha dan juga beberapa aset yang saya lepas. Intinya memang gini. Saya itu terakhir jual aset itu di 2018 ya, 2018 akhir gitu, November atau Desember gitu. Nah dari situ waktu mau jual aset itu saya pikir ini jalan keluar gitu kan, ada beres gitu. Begitu jual aset terjual. Nah sebelum jual itu pikiran, waduh kita ini bakal disangka orang susah, bangkrut, gengsi, bangkrut. Itu di kepala tuh, di kepala. Itu tantangan terberat tuh. Jadi omongan orang banyak pasti kan. Wah ini bangkrut nih Pak Irwan. Apa gengsi kan dong ya? Iya, gengsi. Sampai setelah terjual pun, ketika saya ketemu dengan teman-teman di gila lu gitu, gila-gilain gitu kan. Gila lu. Bener aja lu. Ya udah terjual gitu. Tapi mereka nggak sadar bahwa senyum saya senyum yang ringan gitu loh waktu dia bilang iya. Iya. Artinya gini, kalau kita foto kita bukan yang pura-pura bahagia gitu kan. Bener-bener bahagia gitu, plong gitu. Jadi alhamdulillah. Yang mahal itu justru seperti itu. Itu kan alhamdulillah ringan banget. Mikir jadi ringan, nggak ada beban. Terus kemudian mau apa aja kita bebas gitu. Dan sekarang kan usaha udah nggak ada utang tuh. Nah, dari awal nggak ada utang berarti tahun 2018. Nah itu usaha nggak pakai utang 2018. Gimana Pak proses yang udah nggak pakai utang lagi? Seru itu. Kita nggak kelamaan ya. Boleh serunya gimana serunya? Ya itu Allah tuh benar-benar bahwasanya kalau kita yakin dan percaya kita akhirnya apa yang kita cari itu yang akan ditemukan gitu. Jadi apa yang kita cari itu yang akan ditemukan. Iya, kita akan fokus kan gitu. Betul. Jadi kan apalagi kami padat modal ya. Modal untuk strip 1 ke strip 2 itu bisa untuk BPM doang itu udah bisa jadi ratus gitu ya. Dan itu biasanya kami ini waktu masih ngutang dan pakai riba itu dipertemukan dengan klien-klien yang membayar itu invoicing gitu. 1 bulan gitu. Telat bayar dan lain-lain. Sempat kita itu dalam prosesnya tadi saya belum cerita. Akhirnya kami sempat agak gagal nih Pak ya dengan bisnis kapal itu akhirnya pengadaan itu ternyata kita bisa dapat margin berapa persen Pak? Nyaris 50%, bahkan 100% ya. Itu sesuatu yang nggak make sense gitu ya. Salah satu. Nggak diduga gitu kan. Nggak make sense ya, tapi nggak terduga. Ternyata harusnya harganya kita sudah quote harga sekian. Ternyata ini nggak ada unsur tipu menipu ya. Ternyata di toko ini hanya karena ada mungkin kesalahan dari pihak saya. Ternyata yang dimaksud kantornya sana, ini sini. Harganya jadi lebih murah, sehingga marginnya lebar banget. Gitu. Itu salah satunya. Termasuk yang di bisnis kapal ini kita
malah dijauhkan dari sistem suap ya Pak ya. Kita dipertemukan dengan klien-klien itu yang mau ada MOU bahwa nggak ada itu riswah dan suap dan lain-lain. Perjanjian awal ya. Iya, kita harus ada agreement dan mereka bersedia membayar di awal. Kalaupun nggak 100% tapi begitu kontrak tanda tangan mereka ngasih DP. Ada payment ya. Jadi pekerjaan hari keempat itu. Ya itu nyata. Jadi misalnya kenapa tiba-tiba margin bisa besar tadinya nih? Kenapa tuh? Saya pernah dalam satu momen, saya sering ceritakan, saya senang ceritakan gitu. Momen salah hitung. Yes, judulnya salah hitung. Saya diminta Pak Irwan, saya ada barang dari Balikpapan ke Tarakan waktu itu. Oke, saya berhitung kan, saya tanya kos kapalnya berapa, semua operasionalnya berapa. Nah, setelah saya hitung ditambah dengan, nah jadi kos awal dasarnya itu 100 juta, kos kan? Terus kemudian dan lain-lain menjadi 112 juta. Totalnya kan? 112 juta. Oke. Saya tulis di rumah, saya tinggal keluar jalan nih, ketemu dengan teman lagi ngobrol segala macam, ditelepon lagi, Pak Irwan sudah ada belum harganya? Oh ya catatannya ketinggal di rumah kan? Nah, tapi saya ingat-ingat kan 112 tuh 112 gitu kan? Saya tulis 112, saya keingatnya 211. Jadi saya tawarkanlah 211. Yes, saya tawarkanlah 211. Oke, 211 gitu. Selang 1 hari atau 2 hari saya ditelepon, Pak Irwan oke di approve 211 juta gitu kan. Saya tuh cuma mikir 211 juta. Nah, saya lihat catatannya. Iya Allah. Padahal harusnya saya nawarin 112. Tapi dari mereka udah ACC. Dia ACC 211 juta. Tadinya mau untung 10%. Sekarang jadi berlipat-lipat. Dan mau nemen kayak gitu. Dan itu kan itu halal kan saya juga saya tidak menipu gitu kan. Iya. Dan masya Allah gitu loh, Allah kalau mau kasih rezeki gede itu caranya kayak gitu, lewat salah hitung kayak gitu. Dan itu beberapa kali. Jadi momen yang kedua, 2 kapal jadi 1 kapal itu. oh iya. Apa ya 1 kapal? Nah, jadi pertama gini nih, ada barang yang banyak. Kalau saya berhitung, saya hitung ini butuh 2 kapal, ya kan? Saya tawarkan harganya, gitu kan. Terus setelah saya tawarkan, kosnya kan 2 kapal kan besar kan? Nah, kalau 10 tambah 10 jadi 20 kosnya. Gitu. Terus kemudian saya tawarkan, udah selesai penawaran, ternyata dia report barangnya berkurang yang mau dikirim. Yang berkurang apa saja? Ini gitu kan. Oke, barang yang tersisa saya susun lagi di gambar. Ternyata muat dengan 1 kapal. Cukup 1 kapal. Tapi kontraknya udah kontrak 2 kapal. Udah kontrak 2 kapal. Yang tadinya kosnya 2, sekarang tinggal 1 aja. Jadi marginnya jadi lebar. Jadi gede lagi ya harusnya. Oke. Itu tuh. Masya Allah ya. Itu apa ya? Kita kadang kalau dulu kita nyebutnya unlogic. Tapi sekarang kan karena udah nggak boleh dipakai ngomongnya big win. Ada lagi nih kesalahan dari toko. Ini contoh ya. Ini saya punya banyak momen itu. Ada banyak yang mau Yes. Gitu ya, jadi misalnya gini nih, saya diminta penawaran barang A dan barang B gitu kan. Nah, barang A harganya 10, barang B harganya 15. Gitu. Oke, saya tawarkan lah barang A 10, barang B 15, saya tambahkan keuntungan masing-masing. Setelah saya tawarkan, terus kemudian di approve. Saya kembali ke tokonya kan, saya mau beli barang A. Dia lihat barang A ditawarkan 10 gitu kan, modalnya kan. Gitu. Dia cek lagi barang A ini, dia buka gitu. Oh enggak, harganya enggak 10 nih, harganya cuma 4. Gitu. Jadi modalnya yang tadinya dipikir 10 ternyata cuma 4. Jadi marginnya makin lebar kan. Dan itu kali banyak gitu loh. Masya Allah. Makanya bisnis berkaitan dengan penuh keberkahan, Allah kasih jalan. Benar nggak disangka-sangka. Selamatkan dari itu Pak ya. Masalah. Jadi gini, dari sekian banyak permasalahan, dari sekian banyak big win, kayak intinya tuh di riba ini ya Bu ya. Saya ini memang banyak. Setuju nggak sih Pak? Maksudnya dengan segmen itu? Setuju banget. Salah satu masalah besar kan itu. Walaupun kita masih punya banyak PR dalam kehidupan lainnya kan. Tapi ya kita berusaha dari yang besar-besar kemudian memperbaiki ke dalam. Karena di MMC ini bukan cuma ribanya kok yang diurusin, semuanya diurus. Iya.
bukan cuma utang gitu loh, bisnisnya diurusin, keluarganya diurusin, kita ketemu dengan circle-circle yang luar biasa yang membuat kita jadi banyak permasalahan kehidupan itu beres gitu loh. Circle yang support ya Pak. Iya. Dan itu luar biasa. Makanya kami selama ini udah termasuk ini ya, termasuk apa namanya, giat lah. Coba terus belajar meningkatkan kapasitas. Jadi sebenarnya belajar di MMC ini menang banyak ya. Menang banyak banget. Banyak banget. Oke. Nih makasih Pak Irwan dan Bu Eva nih, ceritanya sangat menarik dan semoga sih teman-teman yang baru bergabung dan yang ingin bergabung dengan MMC juga mendapatkan hal yang baik seperti Pak. Amin ya Allah. Karena emang banyak orang-orang di luar sana yang baru masuk MMC mengkira MMC ini akan membayarkan utang. Ya kan, tapi kan enggak. Ya kan enggak. Karena kadang kita yang ajarkan itu edukasi ya, keilmuan tentang gimana kita menyelesaikan permasalahan utang. Ya, itu aja ya Pak dan Bu. Terima kasih atas kunjungan juga ke MMC ini. Semoga jadi amal jari ya Bang ya. Semoga sih ada yang bisa diambil dari pembicaraan kita kali ini. Dan semoga juga keberkahan, keberlimpahan selalu ada di kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.